So much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Julianti Pratiwi dengan nomor induk mahasiswa 12230401114, jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Sunan Gunung Jati, Bandung. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas materi dari bab 1 sampai 8 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil dengan mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia yang diampu oleh Ibu Neng Yani. Dari bab 1 ini, yang mana yang memiliki judul hukum dalam arti tata hukum Indonesia atau hukum positif Indonesia, di dalamnya terdapat pengertian hukum positif Indonesia, yaitu hukum berlaku universal, dalam artian hukum terdapat di seluruh negara di dunia, di mana terdapat pergaulan hidup manusia. Selanjutnya, pengantar tata hukum Indonesia. Arti pengantar merupakan mata kuliah dasar berbasis lerfak dalam bukunya R. Abdul Jamali. Pengantar hukum Indonesia adalah tata hukum yang berasal dari Belanda, Recht Orde, yaitu susunan hukum yang artinya memberikan tempat yang sebenarnya pada hukum. Sedangkan menurut Swedaman Karto Hadi Projo, dalam bukunya yang dimaksud tata hukum Indonesia adalah hukum yang berlaku sekarang di Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan ius constitutum adalah hukum positif negara, yaitu hukum dalam suatu negara pada suatu saat tertentu. Selanjutnya, fungsi utama PHI adalah sebagai mata kuliah dasar, artinya bukan mata kuliah spesialisasi atau jurusan dan sebagainya. Tujuan mempelajari menurut para ahli, salah satunya menurut Profesor Kusumadi Pujosewojo dalam bukunya Pedoman Pelajaran tentang Hukum Indonesia, bahwa tujuan mempelajari pengantar hukum Indonesia, siapa yang ingin mempelajari hukum Indonesia adalah ingin mengetahui perbuatan manakah yang menurut hukum dan manakah yang bertentangan dengan hukum, bagaimana kedudukan seseorang dalam masyarakat, apakah kewajiban dan wewenangnya, semuanya diatur oleh hukum Indonesia. Selanjutnya, di bab 2 yang menjelaskan tentang sejarah perkembangan hukum di Indonesia dan politik hukum nasional, bagian pertama itu ada di dalam sejarah perkembangan hukum Indonesia, kemudian masa pemerintahan Hindia Belanda, lalu maju ke masa Senrei, kemudian sejarah hukum positif. Pada masa kedudukan Jepang, politik hukum Indonesia yang dijalankan pada pasal 11AB, 6AB, 7AB, 8AB, dan 10AB. Sejarah hukum positif Indonesia diteraskan bahwa bentuk-bentuk peraturan Republik Indonesia menurut Undang-Undang 1945, kemudian politik hukum Indonesia setelah Indonesia merdeka atau disebut politik hukum nasional. Lanjut, di bab 3 terdapat penjelasan tentang hukum perdata Eropa bagi golongan penduduk Indonesia dan dasar-dasar hukum pertolongan yang ada di Indonesia yang ada di dalam pasal 1 Aglamensin Palingan pasal 75, Regrenis Erglemen pasal 163 dan 131 Indices Traklemen. Dan di pasal 131 ayat 2 IS mengatur asas konkordansi, yaitu asas keselaraan atau persamaan. Ada 3 golongan penduduk India Belanda. Yang pertama, golongan Eropa, golongan Bumi Putra, dan golongan Timur Asing. Yang ke bab 4 menjelaskan hukum perdata Eropa bagi golongan lain yang dijelaskan dari mulai materi penundukan diri, cara-cara penundukan diri dikupas dengan detail di bab 4. Pengenalan hukum perdata ada di bab 5. Tadi di bab Di bab 3 ada gambaran hukum perdata, kemudian di bab 5 ini dikembangkan dari mulai definisi, sistematika kitab UU hukum perdata, sampai asas-asas dalam hukum perdata. Setelah mengetahui hukum perdata, mari kita kenal hukum adat istiadat yang ada di dalam bab 6. Mari kita akan mendalami definisi yang mana hukum adat istiadat adalah satu kesatuan manusia sebagai satu kesatuan bentuk-bentuk hukum adat, sifat hukum adat,
perbedaan hukum adat dengan hukum kebiasaan, lalu dasar hukum berlakunya hukum adat, dan persekutuan masyarakat hukum adat dikupas dengan seksama di bab ini. Kemudian selanjutnya bab 7. Kenalan hukum dagang. Berbicara hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia, yang turut mengatur tingkah laku manusia yang melakukan perdagangan. Bukan hanya hukum yang lainnya. Hukum dagang juga ada sejarahnya loh. Tahap demi tahap menjadi hukum dagang. Banyak juga sumber-sumber yang menjelaskan adanya hukum dagang. Hukum dagang dan hukum perdata juga sangat berkaitan erat sekali. Selanjutnya bab yang terakhir yaitu bab 8. Di mana bab materi semester ganjil adalah pengenalan hukum Islam. Mata kuliah ini tidak hanya mempelajari hukum Indonesia, tapi hukum Islam juga dipelajari hukum Islam. Dalam tata hukum Indonesia, kemudian al-ahkam, al-khamsah atau hukum taklid. Yang pertama dalam arti ketentuan yang menuntun mukallaf. Ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, dan yang terakhir mubah. Yang dimana masing-masing al-ahkam, al-khamsah mempunyai makna yang berbeda-beda yang sudah kita ketahui dan lumrah dijadikan patokan para ulama mujahidin. Demikian ulasan materi pengantar hukum Indonesia dari bab 1 sampai 8. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Semoga bermanfaat.